Oke. Pindah ke atas deh ini deh, nggak enak banget lihatnya. Oke, udah kelihatan kan ya share screen-nya? Udah, Kak. Gitu tadi nih, Zoom nggak respon. PPT nggak respon. Kenapa sih? Ada apa? Kamu capek sama KTT aku kah? Ya Allah, maaf ya. Agak bentar. Ini nggak mau respon. Ini di kalian munculnya apa? Udah muncul belum sih? Tuh, hilang nggak sih? Udah hilang. Udah muncul, Kak. Udah. Oke. Tapi bentuknya begini, nggak jelas deh. Yang jelas biarin aja deh. Oke, kita mulai. Nih materinya. Seperti kalian lihat materinya adalah Responsibility Accounting and Cost Control. Ini mah materi ini ya. Responsibility Accounting and Reporting. Ini kurang reporting. Jadi intinya sebenarnya ini tuh materinya adalah kita ada fokus-fokus tertentu untuk pengendalian biaya dan kenapa namanya responsibility? Karena di situ ada tanggung jawab untuk manajemen ngelihat biaya yang kita buat itu anggarannya bener apa enggak gitu loh. Kita bakal menganalisis adanya selisih-selisih dan pokoknya intinya ya kita maunya kalau misalnya itu selisihnya menguntungkan. Itulah adanya responsibility. Nanti kita tuh bakal lihat lah di sini. Kita bakal analisis berapa selisih-selisihnya dari anggaran kita dengan aktualnya. Oke. Pertama ini cuma materi-materi doang nih, responsibility accounting sampai reporting ini, baru nanti kita bakal fokus di flexible budget and related variance analysis. Oke. Nah, pertama responsibility accounting and cost control. Jadi kelihatan kan ya, fokusnya itu di mana. Nah, kalau misalnya sistem akuntansi yang kenapa ini bisa nyoret ya? Harus annotate itu. Sistem akuntansi yang baik itu dia tidak hanya nih menentukan biaya produk dan laba periodik secara akurat. Nggak cuma itu, tapi dia mampu membantu manajer dalam mengendalikan biaya. Intinya itu adalah di cost control-nya. Gimana caranya manajemen itu bukan cuma dia kayak memperkirakan estimasinya biayanya segini, tapi gimana caranya si biaya itu dia itu dialokasikannya secara paling hematnya kayak gimana biar profit kita juga gede ujung-ujungnya ke situ ya. Nah, traditional view ini pandangan tradisionalnya orang-orang tuh yang punya akses ke aktivitas terkait kayak manajemennya itu dia punya tanggung jawab untuk pemakaian sumber daya, dalam hal ini tuh pemakaian cost-nya di aktivitas tersebut. Oke. Aduh, nggak bisa di ini lagi. Coba aku exit dulu bentar. Nggak respon soalnya tuh kan. Baik lagi. Sorry ya, bentar. Aduh. Apa ya dia, aduh. Nih laptop aku nggak ngerti apa gimana sih. Nggak mau ini. Oke, bentar. Coba aku share screen ulang ya. Nah, ini baru. Hebat. Capek banget. Terus responding lagi. Dah.
Kalau nggak kita gini dulu deh ya, sementara nggak mau dia nggak mau ini kalau di ini tuh kan. Nah, oke. Udah nih ya. Terus tujuannya intinya itu ya tadi dia menyediakan alat kontrol biaya atau untuk cost controllingnya. Fokusnya adalah yang dikendalikan itu apa? Biaya internal. Biaya internal itu ya biaya misalnya dari departemen produksi ya biaya-biaya yang dipakai untuk produksi. Gitu. Terus bukan biaya ya, bentar. Fokus biaya yang dikendalikan yaitu biaya internal. Oh, oke. Di sini itu sebenarnya fokusnya itu adalah biaya-biaya kayak apa ya? Sebenarnya mostly bahasnya itu FOH-nya gitu. Jadi bukan biaya untuk DM-nya, tapi ada biaya-biaya kayak misalnya berhubungan sama kapasitas produksi, kayak fixed cost-nya misalnya ya. Aku contohin misalnya fixed cost itu dipakai kan misalnya buat fix FOH nih misalnya kayak lampu, penerangan, bla bla bla, listrik kayak gitu-gitu ya. Dia itu misalnya harusnya bisa kita pakai untuk 1000 barang, kapasitas produksinya 1 bulan misalnya 1000 barang. Nah, kali ini kita cuma 800 produksinya. Artinya penjualan kita juga pendapatan kita juga bakal lebih rendah gitu loh, karena kita produksinya cuma sedikit. Padahal fixed cost itu dia itu bakal dikeluarin sama aja. Nah, itu yang harus dikendalikan oleh perusahaan gitu. Oke. Untuk responsibility reporting, ini tuh adalah program mencangkup manajemen operasi kepada siapa divisi akuntansi, biaya atau anggaran menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan. Intinya dia ke laporannya, responsibility reporting. Tujuannya motivasi kinerja sama informasi untuk pertanggungjawaban. Ini ya cuma gini doang. Karakteristiknya dari responsibility reporting sesuai struktur, format konsisten, nggak berubah-berubah, terus tepat waktu, reguler, ini ngerti lah ya, mulai dipahami, terus dia harus detail. Nah, ini yang bakal kita bahas, ada budgeted cost dan actual cost. Nah, ini kita bakal fokus di sini. Dia bisa dianalisis dan dinyatakan dalam bentuk unit maupun rupiah. Intinya itu soal angka, harus bisa dinyatakan dalam angka. Oke, nah ini kita bakal fokus di flexible budget and variance analysis. Untuk pertemuan 5 dan 6 kita bakal fokus ke variance analysis nanti. Gitu, untuk DM, DL, dan FOH. Oke. Nah, flexible budgetnya fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini apa? Kalau misalnya kita punya budget itu untuk 1000 unit, ternyata secara aktualnya 800 unit. Nah, kalau gitu berarti kita harus menyesuaikan budget ke arah 800 unit. Itu yang disebut sama flexible budget. Gitu ya. Fleksibel itu karena kita udah punya budget 1000 nih dibuat di awal. Ternyata di tengah-tengah, kira-kira kita kayaknya bikin 800 deh. Artinya kita harus menyesuaikan budget kita ke arah sana. Gitu. Jadi kalau misalnya produksi kita turun, ya kita kaliin, kan kita punya tarif kan. Tarif kita punya rate yang kita tentukan di awal kan. Rate-nya misalnya 50 per unit. Oh, berarti kira-kira kita bakal mengeluarkan 50.000 karena kita bikin 1000 unit misalnya. Ini rate apa aja ya? Misalnya rate DM plus DL plus FOH yang variabelnya misalnya. Terus kalau misalnya kita produksi 800 unit, ya biaya kita tinggal 800 kali 50, 40.000. Gitu, itu namanya flexible budget. Kita menyesuaikan. Dia harus fleksibel, nggak boleh cuma statis gitu. Nah, tapi dia udah ditentuin anggarannya, tapi nanti disesuaikan dengan tingkat aktivitasnya. Dia produksi berapa, itu kita sesuaiin gitu ya. Nah, ini ya. Misal kita punya budget satu baju itu pakai kainnya 10.000. Berarti, ini 20 kali 200 sih. Terus kita budgetnya kita mau bikin 20 baju. Berarti kita ngabisin 200.000 kan, 20 dikali 10.000 ya kan, 200.000. Nah, ternyata secara aktual nih kita tuh bikinnya 22 unit. Nah, flexible budget ini bakal kita ubah menjadi 220.000 untuk direct materialnya atau 22 unit
kita kali sama tarif budgetnya. Jadi si flexible budget ini untuk unitnya dia itu pakai yang aktual, tapi untuk biayanya dia itu pakai atau rate-nya itu pakai sama predetermined rate pada budget yang udah ditentukan di awal gitu. Rate-nya dia nggak berubah, tapi yang disesuaikan adalah aktivitasnya. Bikinnya berapa baju, bikinnya berapa lama, itu yang disesuaikan. Untuk tarifnya itu tetap sesuai sama budgetnya gitu. Jadi dia tuh nggak statis banget, nggak aktual banget. Kalau aktual banget kan bisa jadi sebenarnya harganya tuh nggak 10.000, tapi 10.200 misalnya. Nah, flexible budget itu ngikutnya tetap ke budgetnya. Yang aktual 10.200 ini bukan masuk ke flexible budget. Nanti kita bahas di bawahnya. Oke, standar DM itu tetap 10.000 unitnya menyesuaikan. Gitu ya. Next. Nah, ini yang bakal kita bahas di flexible budget. Jadi ada 3 budget nih. Nanti itu formatnya itu kayak gini. Wait. Oke. Nih, kayak gini ya. Ini yang format di Hongeran-nya kayak gini. Biasanya dibahas seperti ini. Jadi, kita bakal punya format di mana paling kiri itu actual result atau hasil aktualnya ternyata biayanya sekian, sekian, sekian. Itu bakal ditentukan di mana? Di akhir periode baru kelihatan berapa biaya aktualnya, ya kan? Terus untuk fleksibel budget, itu biasanya di tengah-tengah. Dia bisa aja disesuaikan di tengah-tengah, karena perusahaan itu udah tahu gitu, kita kira-kira mau bikin berapa unit. Tapi tarifnya kan masih pakai yang statis. Ini ditentukannya di awal banget nih. Oke, ini seperti ini nih si formatnya. Terus kita balik lagi. Nah, formatnya kok dari tadi udah tahu ya. Nah, si static budget ini adalah anggaran, definisi anggaran sesungguhnya lah. Kalian tahu anggaran itu pasti kalian mikirnya ditentukan di awal periode. Nah, itulah static budget. Nah, dia itu ditentukan baik unit maupun tarifnya. Kita mau jual berapa, kita mau produksi berapa, itu ditentukan di awal semuanya. Itu namanya static budget. Kalau fleksibel tadi, sambil jalan produksinya kita bisa menyesuaikan gitu. Karena kita udah di tengah-tengah kita udah tahu nih kita bakal produksinya naik atau turun dari budgetnya. Gitu. Tapi untuk biayanya kita belum tahu karena belum sampai akhir. Makanya biayanya tetap kita pakai dari static. Si rate-nya itu tetap dari sini. Terus apa lagi ya? Rate, tarif, pokoknya biaya standarnya tetap pakai si static budget ini. Terus untuk actual result, nah ini dilihatnya di akhir periode banget. Udah ada tagihan, udah ada kelihatan barang apa, direct material yang keluar berapa, itu actual result. Oke, jadi flexible budget ini intinya dia di tengah-tengah. Untuk kuantitasnya dia aktual, dia kuantitasnya sesuai sama berapa yang benar-benar diproduksi, berapa yang benar-benar dipakai, itu aktualnya. Itu dicatat di flexible budget. Tapi rate-nya dia tetap pakai rate awal yang udah ditentukan, atau kita bilang predetermined rate. Itu kita pakainya predetermined rate dikali sama actual quantity. Untuk flexible budget. Untuk actual result, namanya dia actual, semuanya serba nyata, udah terjadi semua, berarti actual quantity dikali sama actual rate-nya. Oke, kalau di actual result, untuk di static budget semuanya serba standar. Kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya, makanya semuanya masih berupa standar, masih berupa budgetnya aja, anggarannya aja. Kita nggak tahu mau bikinnya sebenarnya nanti nyatanya berapa kita nggak tahu kan. Nah, itu ada di static budget gitu. Nah, hasil aktualnya baik nih, ini tuh hasil aktual baik kuantitas maupun harganya yang di sini ya. Rumusnya makanya kayak gini. Terus ini harga tarifnya tetap mengacu pada anggaran, unitnya yang menyesuaikan. Kalau ini semuanya sesuai anggaran. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalau ada kita next. Nah, ini ada istilah-istilah lain yang bakal kalian temukan di sini.
Nah, ini istilah-istilah ini tuh hubungannya sama apa? Sama FOH sebenarnya. Nanti ini bakal dibahas lagi di pertemuan 6 sebenarnya, cuma ini ada sedikit-sedikit yang dibahas di sini gitu. Jadi nanti kalau FOH itu kalian bakal tahu kan yang namanya FOH applied. FOH applied itu apa sih? Di mana kita itu punya rate tadi 1,5 misalnya. Rate-nya itu kan ini tuh isinya apa aja? Isinya dia itu bentar, udah cek. Rate-nya ditentukan di soal atau kita cari sendiri. Rate itu bisa jadi ditentuin di soal, jadi cari sendiri gitu. Sesuai aja nanti soalnya kayak gimana. Biasanya soalnya ngasih lihat nih, misalnya ada variabel, misal ya, variabel FOH itu dia nilainya 400 per unit. Terus fix FOH-nya misalnya 8.000. Fix kan secara total kan kita tahunya ya. Terus di soal itu misalnya untuk static budgetnya itu dia bakal produksi 1.000 unit. Ya cara cari rate-nya sama kayak dulu kita cari rate. VFOH-nya udah ketemu tarifnya 400 per unit. Yang fixnya tinggal 8.000 kita bagi sama 1.000 unit. Berarti tarifnya adalah 800.000 lah. 800.000 bagi 1.000 berarti 800 kan. Akhirnya kita punya rate itu 1.200. Ya kan? Nah, itu adalah yang statiknya. Oke. Dengan tarifnya itu 1.200 per unit, nih, nanti itu bakal kita sesuaiin sama aktualnya. Misalnya aktualnya kita itu produksinya 800 unit sekarang. Dikali 1.200. Nah, secara statisnya, kalau kita bikin 1.000 unit, itu berarti berapa sih? 400.000 totalnya ya. Plus 800.000. Ini ada di static budgetnya ya. Berarti 1,2 juta. Oke. Terus kita lihat yang applied ini. Ingat ya, applied, FOH applied itu apa? Tarifnya kita kaliin sama aktual jamnya. Kayak misalnya dulu aktual jamnya kan sesuai sama DL. Misalnya tarifnya 80% DLH. Gitu, misalnya kayak gitu kan. Atau 80% dari DL. Nah, sekarang kita sesuaiin, misalnya ternyata dengan tarif 1.200 per unit ini, nah dia cuma produksi 800 doang. Artinya applied-nya adalah 960.000. Ini di applied, oke? Nah, setelah itu ada yang namanya budget allowance. Nah, kalau budget allowance ini bedanya apa? Dia itu sebenarnya kayak inilah, mirip applied, tapi dia lihat lagi. Dengerin ya, fix FOH itu dia nggak boleh yang namanya totalnya berubah. Kalau dia 960.000 ini, berarti dia itu tarifnya hitungnya gimana sih? VFOH-nya, dia tetap 400 per unit, dikali 800 unit ya. Berarti 320.000 unit. Dengan total 960.000, berarti fix FOH-nya berapa? Fix FOH-nya 680.000. Padahal harusnya fix FOH itu 800.000. Ya kan? Nah, si budget allowance ini, dia itu nggak mau fix FOH berubah. Jadi, kalau di budget allowance, ada allowance nih, ada dia menyesuaikan juga, tapi hanya untuk variabel. Berarti VFOH-nya itu tetap aja 400 dikali sama berapa? Dikali sama 800 unit plus fix FOH-nya itu dia nilainya 800.000.
Sehingga hasilnya 1.120.000. Itulah bedanya si budget allowance sama applied. Kalau applied, ingat tinggal tarifnya aja kita kali sama unit aktual atau DL aktual, terserah, pokoknya sama basis aktualnya berapa. Kalau budget allowance, VFOH-nya emang seperti itu. Tapi untuk fix FOH, dia totalnya harus tetap segitu. Gitu, untuk budget allowance ya. Sampai sini dulu masih ada yang bingung nggak teman-teman? Kalau yang mau tanya dulu aja ya. Ini soalnya kalau nggak ngerti dari awal, bingung. Oke. Nah, itu untuk perbedaan antara budget allowance dan aktual. Nah, budget allowance sama applied-nya. Oke. Kalau di applied ternyata fix FOH-nya lebih gede dari 800.000. Nah, kalau misalnya di applied dia itu gini deh. Kalau misalnya kita udah punya 800.000 ini ya. Ternyata secara perhitungan nih, dia itu harusnya kenanya cuma 680.000 karena cuma ada kita cuma produksi 800 unit gitu loh. Padahal harusnya ini tuh bisa dipakai buat 1.000 unit. Berarti secara logika ya, kalau kalian lihat kayak gitu, berarti ada hal yang merugikan bagi perusahaan. Hal yang nggak menyenangkan buat perusahaan, karena perusahaan harus menanggung tetap aja 800.000 walaupun produksinya turun. Gitu. Nah, hal ini disebut sama idle capacity variance. Ini kalau yang tadi ya, kalau yang di bawah dulu nih. Ada namanya idle capacity variance. Nilainya, namanya gini, nilainya unfavorable. Kalau unfavorable, dia nggak menyenangkan. Dia dibenci perusahaan. Dia kayak nambah-nambahin cost lah istilahnya. Kalau misalnya si fix FOH yang ditanggung itu lebih besar dari tarif yang kita tentukan. Kita nentuin tarifnya kan tadi 800 per unit, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bikin, iya sih, kenapa aku 680, 640, ya Allah maaf, salah ngitung. Ini 640 ya? Ya, kemana ini kursornya? Loh. Astagfirullah. Nih, 680 ini tuh salah. Harusnya 640.000 ya, sorry. Nah, kita itu udah nentuin di awal 800 per unit kan? Ya kan? Untuk 1.000 unit. Nah, kita bakal tetap menanggung 800.000 ini karena fix FOH-nya segini. Sekarang, kita cuma produksi 800. Harusnya secara hitung-hitungan awalnya, dia itu harusnya cuma nanggungnya 640. Tapi kita harus tetap menanggung 800.000 karena itu fix nilainya. Artinya ada selisih yang nggak menyenangkan. Ini namanya idle capacity variance. Idle capacity itu kapasitas yang menganggur. 200 tadi nih, selisih antara 1.000 unit dan 800 unit ini, itu tuh menganggur gitu loh. Dia harusnya bisa dikerjain, tapi perusahaan nggak ngerjain. Gitu namanya idle capacity variance. Gitu. Terus kalau misalnya lebih gimana? Kalau lebih, misalnya perusahaan produksinya 1.200 barang. Berarti kan di sini 1.200 kali 1.200. 1.440.000. Ini 400 kali 1.200. Ini bisa dipakai belum sih? 400 kali 1.200 berarti berapa tuh? 480.000. Ya. Terus di bawahnya ini apa? VFOH. VFOH
Di bawahnya fix FOH-nya. Kok dia nge-zoom? Pencet. Fix FOH-nya berarti berapa? Sisanya kan? Tadi tarifnya itu 1.200 kali misalnya 1.200 produksinya sekarang. Berarti 1.440.000. Nah, secara hitung-hitungan tarif, dia itu harusnya kenanya berapa? 960.000 fix FOH-nya. Tapi in the fact, kita bayarnya cuma 800.000 karena dia sifatnya fix. Artinya, variansi idle capacity variance ini nilainya favorable atau menyenangkan untuk perusahaan karena perusahaan cuma butuh bayar 800.000 sedangkan produksinya di atas yang diinginkan perusahaan. Gitu. Itu idle capacity variance. Oke. Masih ada yang bingung? Ada yang mau nanya dulu nggak? Nah, atau kalau misalnya kalian mau nyarinya berapa idle capacity variance itu, karena VFOH-nya ini bakal tetap sama, karena ngitungnya tinggal tarif 400 tadi dikali sama berapa, berapa yang harus dibikin, berapa yang aktualnya dibikin nih, berapa unit. Itu kan sama semua nih, VFOH di sini sama VFOH di sini. Nah, kalian caranya kalau mau cari berapa budget allowance sama applied-nya, tinggal berapa fix FOH yang diinginkan di awal sesuai sama standarnya, total fix FOH-nya berapa, dikurangi, astagfirullah. Kenapa sih? Ini baterainya mau habis kali ya. FOH yang diketahui dalam standarnya, nih, tinggal kita kurangi sama si applied ini. Di applied itu apa? Tarif fix FOH yang 800 tadi. Astagfirullahaladzim. Tarifnya yang 800 ini kan punya fix FOH doang kan? Tinggal kita kali sama berapa unitnya. Misal nih, ini kan dalam standar itu 800.000. Nah, kalau tarif kali unitnya itu 1,5 dikali sama unitnya 800. Ya 800 ya bener. Kok 1,5 sih? 800 kali 800, tarifnya 800, unitnya 800. Oke, berarti dikurangi 640.000. Ketemulah idle capacity 160.000. Gitu, dia nilainya unfavorable. Ntar aku lupa dia rumusnya tuh kebalik nggak ya? Pokoknya ada rumusnya gitu, cuma kalau kata aku mendingan kalian ngebandinginnya gitu aja. Kalian lihat lagi dari berapa yang harus dibayar nih si FOH standar ini dengan berapa yang disesuaikan tadi tarif dikali unitnya. Kalau misalnya si applied-nya dia itu lebih kecil dari budget allowance, artinya perusahaan rugi karena harus bayar tetap 800.000, harusnya cuma bayar 640.000. Itu unfavorable. Kalau dia di budget allowance-nya itu lebih kecil, berarti perusahaan itu untung karena dia itu membayar cuma 800.000. Harusnya dia bayar 960.000. Gitu. Budget allowance itu untuk budget allowance dia itu fix FOH-nya totalnya nggak boleh diotak-atik. Jadi kalau misalnya diketahui dari awal total dari fix FOH itu tadi 800.000, dia udah didiemin aja 800.000. Nggak boleh kita bikin tarif untuk fix FOH. Kalau untuk variabel FOH tetap pakai tarifnya. 400 per unit tadi kita kali sama berapa unit yang
dihasilkan secara aktual gitu. Cuma berbeda di fix FOH-nya. Kalau budget allowance dia itu fix FOH-nya tetap 800.000, kalau di applied ini ya tetap aja pakainya tarifnya, rate-nya kita kali berapa unit aktualnya. Ingat FOH applied. FOH applied tarif dikali basis aktual kan. Kalau yang budget allowance ini tinggal ganti fix FOH-nya, kita ganti pakai yang udah disesuaikan sama perusahaan. Gitu. Iya, idle capacity variance itu cuma selisih dari fix FOH di applied sama budget allowance. Gitu. Karena variabel FOH-nya perhitungan tetap sama kan, 400 kali 800. Ini juga sama, 400 kali 800. Tarif FOH budget sama, kalau variabel itu sama. Ini sama-sama 400 kan? 400 kali 800 unit, yang bawah juga sama, 400 kali 800 unit untuk FOH-nya. Oke. Udah tuh idle capacity, udah. Nah, satu lagi spending variance. Kalau spending variance itu selisihnya antara aktual sama ini. Ya selisihnya karena apa? Karena perusahaan emang ternyata fix FOH-nya nggak 800, oh ternyata harganya naik nih. Atau ternyata pokoknya biaya dia naik. Itu bukan karena pengaruh volume produksi, tapi karena emang harganya yang naik. Itu namanya spending variance. Perbedaan antara yang di standar ya ternyata di standar tuh salah loh. Pas kita bayar ternyata misalnya bayar air harusnya di standar 300, kita bayarnya 500.000. Nah, itu yang disebut sama spending variance. Kalau spending variance itu bukan karena kapasitas produksinya, tapi karena emang di standar itu nilainya nggak relevan aja. Gitu. Oke. Nih, selisih antara applied dan budget allowance itu hanya karena fixed cost. Fixed cost ya. Nanti disebut sama idle capacity variance. Intinya kalau variance itu ya selisih aja sih. Selisih. Nih kalian lihat di sini, selisih antara aktual sama budget allowance disebut spending variance. Selisih antara budget allowance sama applied disebut idle capacity variance gitu. Ini disebabkan sama harga, ini disebabkan sama kapasitas produksinya yang berbeda. Tuh. Nah, ini misal ada ilustrasi soal. Iya, kalau di spending variance itu sesuai sama soalnya. Dia bikin yang berbeda itu apanya? Terserah soalnya. Mau yang dibedain variabel FOH-nya kah atau fix FOH-nya beda, terserah soalnya. Gitu. Yaitu namanya perbedaan harga ya. Perbedaan harga itu bisa karena apa aja gitu loh. Misalnya harga sewanya naik lah, atau harga abonemennya naik lah. Jadi itu nggak bisa kita pukul rata semuanya karena fix FOH, semuanya karena variabel FOH. Nggak bisa, karena itu harganya yang berubah. Bukan karena volume produksi atau jam kerja yang berubah, bukan. Tapi karena emang harganya yang berubah. Gitu. Oke, untuk ilustrasi soalnya, nah misal nih PT Bambang punya budgeted FOH 10.000. Dia itu niatnya mau produksi 1.000 unit. Niat awalnya nih. Terus, dia itu punya variabel FOH dengan tarif 4. Nih, 4 per unit. Berarti kan kita kali sama 1.000 unit ya. Jadi fix FOH-nya 4.000 dan fix FOH-nya 6.000. Oke. Udah. Berarti kita itu punya tarif berapa? 4.000 plus 6.000 dibagi 1.000. Atau sama dengan 10. Atau fix FOH-nya yang kalian bikin per unit, bikin tarif sendiri, 6.000 bagi 1.000, berarti 6. Ditambah sama tarif variabel FOH yang udah ada, 4. Tuh, berarti 10 kan tarifnya. Nah, terus diketahui lagi, ternyata jumlah unit aktual yang diproduksi adalah 1.100 unit dengan total aktual FOH 10.500. Maka tentukanlah budget allowance-nya berapa, spending variance-nya berapa, dan idle capacity variance-nya berapa. Nah, kita punya aktualnya segini.
dengan tarif segini. Berarti kita tahu applied-nya pertama kan. Applied-nya berapa nih? Applied-nya kita punya tarif 10 sekarang. Kita kali sama 1.100 unit. Sehingga applied-nya jadi 11.000. Ya. Terus aktualnya udah diketahui di soal. FOH aktual 10.500, tapi nggak diketahui kan, makanya di sini nggak diketahui nih. 10.500 itu selisih dari fixnya kah atau variabelnya. Intinya itu adalah nilai FOH secara totalnya. 10.500. Oke. Berarti berapa budget allowance-nya, berapa spending variance-nya, dan berapa idle capacity. Nah, kalau udah tahu di sini berapa aktual, berapa applied, dan berapa unit aktualnya, kita bisa hitung berapa budget allowance. Gimana caranya? Budget allowance itu tadi, untuk fee FOH, itu berarti tarifnya 4 kan. Nih, kita kali sama berapa unit secara aktualnya. 1.100, 4.400. Ya. Terus, fix FOH-nya itu nggak boleh berubah. Ingat, untuk budget allowance fix FOH tetap aja harus totalnya 6.000. Nggak boleh jadi 6 kali 1.100. Kalau kayak gini, ketemunya jadi applied. Ya, makanya fix FOH-nya tetap 6.000. Total berarti budget allowance itu adalah 10.400. Oke? Kalau kita bikin yang kayak tadi nih, berarti kan ini aktual, terus ini budget allowance, sama di sini adalah applied. Astagfirullah, applied-nya 11.000. Budget aktualnya 10.400. Nih, terus aktualnya sendiri adalah 10.500. Spending variance-nya berapa? Spending variance-nya selisihnya berapa nih? 10.500 dan 400. Selisihnya cuma 100. Nilainya lihat, dia favorable atau unfavorable. Kita lihat, kita artiin dari sini ya. Secara aktual dia mengeluarkan 10.500, sedangkan dari budget allowance-nya, budget yang udah disesuaikan itu cuma 10.400. Artinya ini adalah kelebihan cost. Maka ini dianggap tidak menyenangkan untuk perusahaan atau unfavorable. Oke. Terus kita lihat lagi, budgeted allowance dan applied-nya selisihnya 600. Ya, selisihnya 600. Dia unfavorable atau favorable. Ingat, saat applied-nya lebih tinggi dan kita itu sebenarnya bayar yang lebih rendah karena fix FOH-nya nggak berubah nih, tetap 6.000. Tadi kalau applied ini kan kita bikinnya 1.100 nih kali tarif. Berarti untuk fix FOH-nya sendiri, dia itu 6.000, tarifnya 6. Berarti 6 dikali 1.100, 6.600 kan. Di dalam sini, budget allowance fix FOH-nya tetap aja 6.000. Berarti selisih 600 ini menguntungkan buat perusahaan karena kalau kita hitung-hitungan secara tarifnya itu sebenarnya 6.600 loh harusnya kenanya. Ternyata kita cuma bayar 6.000 karena fix FOH-nya nggak berubah, tetap aja 6.000. Nah, makanya ada selisih 600 yang menguntungkan buat perusahaan atau disebut favorable. 10.500 dari soal. Nih. Nih. Aktual FOH-nya 10.500. Nih ya, di soalnya ada. Oke. Dan nih, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, kita lihat. Oh, sorry, aku lupa namain. Ini namanya spending variance kan. Variance disebabkan oleh tadi harganya naik atau yang dihabiskan itu lebih, pokoknya lebih
tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya, ada spending variance. Bukan karena volume produksi, tapi karena apa aja, karena harganya naik, karena apalah, itu pokoknya di luar kendali dari produksinya sendiri. Terus untuk yang budget allowance sama applied ini berarti tadi ada idle capacity variance. Dia justru bukan nganggur, tapi dia bisa memanfaatkan si volume produksinya biar jadi 1.100 gitu. Harusnya cuma 1.000 sesuai sama anggaran tuh. Kok bisa untung? Karena gini, ingat tadi kita dari awal menentukan tarif kita berapa sih? Nih, tarif kita 10 kan? Aduh. Ini ditentukan di awal. Ayo dong, kamu bersahabat dulu laptop semalam aja. Nih. Total FOH-nya itu ditentukan di awal dengan tarif 10 per unit. Ini ditentukan di awal ya. Ya, perusahaan udah mikir, oh berarti kita bakal menghabiskan 10 per unit. Kenyataannya kita produksi 1.100 unit. Maka FOH applied-nya berapa? 10 kali 1.100, berarti jadi 11.000. Oke. Sedangkan menurut budget allowance, itu dia ngabisin berapa? Ingat budget allowance itu ngitungnya, fee FOH-nya 4 kali 1.100 sesuai sama tarifnya, jadi 4.400, sedangkan untuk fix FOH-nya tetap 6.000. Nggak boleh diotak-atik, nggak boleh jadi 6 dikali 1.100. Kalau 6 kali 1.100 itu punyanya si FOH applied. Oke. Kalau bentar. Ada yang kosong nggak sih? Sini deh. Kalau kita ngitung di sini budget allowance, di sini applied ya. Menurut budget allowance, VFOH-nya 4 kali 100. 4 kali 1.100. Jadi 4.400. Menurut applied sama, tarifnya kan tadi 4 gitu kan. Ingat FOH applied itu disesuaikan sama tarif yang ada ya. Jadi 4.400. Fix FOH-nya nih. Fix FOH-nya untuk budget allowance, ingat fix FOH-nya nggak boleh diotak-atik. Kalau dari awalnya fix FOH-nya 6.000, ya kita nggak boleh bikin jadi 6.600, kita bikinnya 6.000. Sedangkan untuk yang applied, dia punya tarif, ya kan? Tarifnya tadi 6 untuk fix FOH-nya, 6 per unit, 6 kali 1.100. Jadi 6.600. Lebih gede dong. Kan berarti perusahaan mikirnya, oh harusnya kita itu membebankan FOH sebesar berapa? 6.600, karena kita lihat tarifnya tadi, tarif fix FOH-nya 6 per unit, kita produksi 1.100 unit. Gitu ya. Untuk budget allowance, ternyata kita itu bakal, kan ini fix FOH, ini nggak bakal ngaruh dong, walaupun dia produksinya di atas atau di bawah dari yang kita rencanakan, dia itu tetap aja bayarnya bakal 6.000 gitu loh. Jadi kita bakal bayar 6.000 dengan kondisi kita itu udah memperkirakan 6.600. Jadi secara nggak langsung perusahaan itu ngerasa, oh saya diuntungkan nih dengan adanya produksi yang naik gitu. Karena fix FOH namanya fix, dia itu bakal dibayar tetap 6.000. Tapi perusahaan itu udah memperkirakan kalau pakai tarif, dia itu bakal dibayar 6.600. Dia bakal bayar 6.600 buat fix FOH. Padahal secara secara budgetnya dia itu fix, ya kan, nilainya fix. Dia nggak harusnya nggak ditarifin gitu loh. Jadi dia totalnya itu 6.000 tetap dibayarnya. Gitu. Kalau ini kita bayar 6.600 karena yang kita bayarkan lebih kecil dari yang kita perkirakan dengan adanya tarif ini. Jadi perusahaan secara nggak langsung bayarnya kan lebih sedikit. Berarti kita lebih ada keuntungan di situ. Gitu. Keuntungan itu keuntungan karena kita memperkirakannya bayar 6.600, ternyata karena dia fix, oh kita bayarnya cuma 6.000 nih. Nah, di situ ada keuntungannya. Gitu. Agak mengerti nggak? Atau masih bingung?
Tuh, jadi itu dia untung, dia favorable itu di situ. Oke. Ingat ya, budget allowance dan applied ini selisihnya cuma di fix FOH. Budget allowance fixnya nggak boleh digugat, nilainya tetap 6.000. Kalau applied menyesuaikan dengan tarif dan unit yang diproduksi secara realnya. Oke. Nah, ini analisisnya. Ini sama aja analisisnya tadi spending variance-nya, kenapa unfavorable, ternyata biaya aktual lebih besar. Oke. Kalau lebih besar, COGS-nya bakal bertambah, net income bakal turun. Ya. Terus yang idle capacity variance. Dia favorable karena ternyata ada penggunaan fixed cost yang melebihi dianggarkan. Secara kapasitasnya digunakan secara melebihi, walaupun kita bayar tetap aja secara fixed cost-nya tetap 6.000 gitu ya tadi. Harusnya kita kayak kalau ngitung-ngitung dari tarif sih kita bayarnya 6.600. Tapi karena kita itu fix nilainya, ya kita bayar 6.000. Nah, itulah yang menguntungkan bagi perusahaan. Gitu. Nah, sekarang kita udah tahu tadi ya berapa yang applied bla bla bla. Nah, sekarang itu statisnya. Kita punya budget yang sifatnya statis. Kalau misalnya dia statis, dia itu berarti yang kita lihat di sini, mana sih? Nih, dia punya kuantitasnya standar dengan rate yang standar juga. Jadi unitnya dan dalam rupiahnya itu sama. Dalam rupiahnya itu dia udah ada di anggaran. Itu yang namanya static budget. Gitu. Dia itu ditentukan tadi di awal, berapa unit yang terjual, berapa biayanya, itu static budget. Yang kedua ada flexible budget. Tadi, kalau misalnya di static budget kita itu punya tarif 1.000 per unit dan kita bakal memproduksi 100 unit, berarti kita punya budget berapa? 100 kali 1.000. 100.000. Oke. Terus untuk flexible budgetnya itu misalnya kita produksinya ternyata 120. Kita kali ini sama apa? Ingat, flexible budget, kuantitasnya aktual, tapi tarifnya tetap aja 1.000. Berarti 120.000. Ini secara fleksibelnya. Budget yang telah disesuaikan dengan kapasitas aktualnya. Nah, ternyata untuk aktual result-nya, hasilnya itu ternyata kita mengeluarkan duit 125.000. Ini karena misalnya tadi harganya naik, atau misalnya penggunaan DM-nya nggak sesuai standar, kita beli DM-nya harganya mahal misalnya. Itu aktual result-nya. Nah, ini adalah analisis level pertama. Level 1, kita lihat dulu berapa selisih antara yang aktual dan static budget. Kalau lihat dari sini, selisihnya berarti 25.000. Itu adalah static budget variance. Gitu, selisih antara actual result dengan static budget. Nah, ini sekarang level 2. Nah, kalau level 2 kita udah melibatkan berapa flexible budgetnya. Kan kalau misalnya di sini kita nggak adil dong, kita kayak cuma analisis dari sini ya. Berarti ini kan analisis secara keseluruhan. Kita udah bikin budget tuh buat 1.000 unit. Ternyata kita produksi 120.000 unit. 120 unit. Berarti emang harganya naik tuh wajar lah. Maksudnya harganya 125.000 nih dibanding 100.000. Ya gedean ini ya wajar orang kita produksinya 120 unit. Itu kan, di awal tuh kayak gitu kan. Ternyata pas kita lihat, oh coba kita sesuaiin dulu nih budgetnya. Kalau misalnya budget kita ini, kita pakai untuk menyesuaikan dengan yang fleksibel, itu nilainya berapa? Oke, fleksibel, oh ternyata 120.000. Nah, selisih antara 100.000 dan 120.000 ini disebut sama apa? Disebut sama sales volume variance. Jadi dia variansi yang disebabkan oleh perbedaan volume penjualan. Ini karena dia jualnya lebih tinggi,
dia bakal produksi lebih tinggi juga. Makanya biayanya lebih tinggi nih secara budgetnya. Itu sales volume variance 20.000 kan. Sifatnya apa? Unfavorable. Walaupun salesnya lebih tinggi ya, tapi secara cost-nya dia nambahin cost kita. Karena kita punya anggaran pertama, kita bakal ngeluarin duit cuma 100.000. Yang sekarang kita ngeluarin 120.000. Gitu. Terus, untuk kita udah bikin, sekarang kita udah bikin nih, biar adil nih ya, budgetnya kita bikin 120 unit juga. 120.000 nih. Kita lihat sama aktual, kita bandingin. 125.000 ternyata. Ini masih kemahalan, berarti ada flexible budget variance namanya. Itu 5.000. Nilainya ya unfavorable karena kita udah menyesuaikan dengan static budget, tapi dia itu ternyata nilainya lebih tinggi lagi. Berarti emang harganya mahal-mahal nih, harga bahannya mahal kah atau harga DL-nya mahal, FOH-nya mahal, gitu. Kak, tadi flexible budget sama budget allowance cara nyarinya sama ya Kak. Tarif TFOH-nya itu tarifnya dari applied, terus unitnya ngikut aktual. Iya, flexible budget itu sering disebut sama budget allowance juga. Karena nanti kalian di sini bakal bahas yang ini sih. Nih, fix FOH itu tetap sama nilainya. Nih, sama yang dianggarkan. Jadi ini tuh biasanya disebut juga sama budget allowance, si flexible budget itu. Karena dia nggak semuanya pakai tarif kayak si FOH applied, tapi dia itu fix FOH-nya tetap sama static budgetnya, budget awalnya. Secara total itu dia sama. Walaupun unitnya beda kan nih. Unitnya beda nih. Tapi nilai FOH-nya tetap sama. Sama, jadi kalau kalian dengar budget allowance, itu tuh sebenarnya konsepnya konsep flexible budget gitu. Nah udah ya, kita bahas soalnya. Ini soal yang di Hongren yang selalu dibahas tuh ini biasanya. Misal kita punya variabel cost per jaket. Ini berarti DM-nya per jaket ya, per unitnya. DM 60, DL 16, variabel FOH 22, sehingga total variabel cost adalah 88. Budgeted fixed cost nih, for production, ini tuh adalah apa sih? Di antara 0 sampai 12.000 adalah relevant range-nya. Ya. Kalau range-nya masih 0 sampai 12.000, itu fixed cost-nya 276.000. Oke. Terus budgeted selling price, kita harga jual perkiraan kita 120 per jaketnya. Terus budgeted production and sales, kita bakal memproduksi dan menjual barang dengan jumlah yang sama, yaitu 12.000. Nah, aktualnya kita itu memproduksi dan menjual hanya 10.000. Makanya kita bikin di sini. Ini seperti ini. Kita bikin dulu pertama, di awal kita bikin static budget. Dengan jumlah yang mau diproduksi 12.000, di awal ya 12.000, berarti revenue-nya berapa? 12.000. Sorry. Revenue tadi berapa sih harganya? Harga jualnya? 120 ya per jaket. 120 per unit. Nah, ini ada 12.000 unit yang terjual, berarti 1.440.000. Itu revenue yang bakal kita dapat secara static budget. Oke. Variable cost-nya tadi direct materialnya 60, DL-nya 16, dan FOH 12. DL 16, FOH 12 dikali sama unit yang diproduksi dan dijual. Ini asumsinya sama ya, berapa yang diproduksi, berapa yang dijualnya. Tinggal dikaliin ya, 60, 16, dan 12 ini kita kali 12.000. Ketemu 1.056.000. Maka ketemu contribution margin. Contribution margin itu adalah profit di luar kita ngitung berapa fix FOH-nya. Gitu. Jadi dia itu pokoknya dia itu di luar kita menghitung fix FOH-nya kira-kira berapa. Nah, ketemulah contribution margin 384.000. Tapi ini kan tadi kita belum hitung berapa fix FOH-nya. Ya. Jadi kalau contribution margin tinggal revenue-nya dikurangi berapa total variable cost.
fixed cost-nya nggak dihitung dulu kalau contribution margin. Nah, contribution margin contribution margin 384 kita kurangi fixed FOH-nya 276.000. Ketemulah operating income 108.000 untuk static budget. Menurut static budgetnya ya. Oke. Terus kita bikin secara fleksibel karena ternyata terjual cuma 10.000. Makanya kita harus menyesuaikan si budget kita nih. Kalau budgetnya sekarang 10.000, berarti pendapatan kita tinggal berapa? 120 dikali 10.000. Ya kan? 1,2 juta. Awalnya kita memperkirakan kita bakal dapat duit 1.440, ternyata cuma dapat 1,2. Berarti ada selisih yang tidak menyenangkan karena revenue kita turun dari 1,44 jadi 1,2. Ada selisih 240.000 yang unfavorable. Diakibatkan karena apa? Karena perubahan volume penjualannya dari 12.000 menjadi 2.000. Selisihnya 2.000 yang nggak menyenangkan karena turun pendapatan kita. Gitu. Untuk DM, DL, dan FOH tinggal dikali 60, 16, dan 12 kita kali 2. Ya kan? Selisihnya favorable. Kenapa? Karena dia itu nilainya turun. Ingat, kalau revenue turun, kita rugi. Kalau cost-nya turun, kita untung. Perusahaan diuntungkan kan, karena cost yang keluar itu sedikit. Makanya nilainya favorable semua nih, selisih DM, DL, FOH-nya. Ketemu total variable cost-nya, awalnya 1.56.000 itu jadi 880.000. Turun cost-nya, berarti menyenangkan nih. Favorable 176.000. Sehingga contribution margin-nya 1,2 kita kurangi 1.880 jadi 320 nih. Contribution margin awal kita 384. Artinya kita seolah-olah rugi. Ya kan? Rugi 64.000. Atau 240 kita kurangi 176. 64.000 atau 384 kita kurangi 320 sama 64.000. Selisihnya gitu ya hitungnya. Kita rugi dong, unfavorable karena turun contribution margin-nya. Nah, fix FOH-nya kenapa 0? Karena nggak ada selisih. Ingat, ini cuma nyari variance-nya, nyari selisih. Untuk fix FOH yang nilainya tetap di flexible budget maupun static budget, dia itu nggak ada selisihnya, berarti 0 selisih untuk fix FOH. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa adanya penurunan operating income sebesar 64.000. Disebut sales volume variance. Oke. Atau kita lihat lagi, 384 kurangi 276 jadi 108. 320 dikurangi 276 jadi 44.000. Selisihnya adalah 64.000. Itu sales volume variance. Nah, terus udah gitu kita lihat lagi, kita punya result di akhir. Ternyata benar tadi kan terjualnya sama nih, sama kayak flexible budget, terjual 10.000. Ternyata harga jual kita itu nggak 120 tapi 125 per unit. Jadi totalnya 1.250.000. Nah, 1.250.000 ini nilainya apa? Selisihnya sama si flexible budget nih. Dia nilainya favorable. Kenapa? Karena pendapatan kita lebih tinggi dari yang dianggarkan. Oke. Terus untuk variable cost-nya untuk DM, DL, dan FOH, yang variable di FOH, ini kita punya data aktualnya. Oke. Secara aktual dia itu 621.600, sedangkan flexible budget kita bilang harusnya cuma ngeluarin 600.000 sih. Berarti ada selisih yang tidak menyenangkan. Begitupun sama DL nih, DL-nya lebih tinggi nih. Selisih lagi. Ini 130.500 VFOH-nya harusnya cuma 120.000, kan tarifnya cuma 12 per unitnya. 12 kali 10.000 kan harusnya 120.000 kan.
dia malah ngeluarin 130.500. Berarti ada selisih yang merugikan atau unfavorable yang nggak disukai sama perusahaan. Gitu. Oke. Berarti total variable cost-nya berapa? Totalin lah 9, 50, 100. Ini 8, 80. Udah jelas ya, kelihatan ya. Dari 3 ini aja dia unfavorable semua. Berarti pasti dong variable cost-nya itu dia, flexible budget variance-nya untuk variable cost ini pasti unfavorable. Lebih tinggi nih variable cost di aktualnya dibanding sama yang kita anggarkan secara fleksibel. Lalu kita sesuaiin nih, kita sesuaiin 10.000 unit kan, tapi kok dia masih lebih tinggi gitu ya. Berarti ada selisih 70.100. Sehingga kalau kita lihat nih, 1.250 dikurangi 950 itu 29.900 contribution margin-nya. Padahal dengan harga jual 120.000 dan cost-nya lebih kecil, walaupun revenue lebih kecil, tapi dia punya cost lebih kecil juga. Jadi dia masih dapat untung 320.000. Oke, berarti kita rugi dong. Perusahaan itu nggak senang dengan adanya selisih ini. Karena dia selisihnya unfavorable, 20.100 nilainya. Terus untuk fix FOH nih ya, ini nggak menutup kemungkinan kalau fix FOH-nya itu dia juga berubah. Bisa jadi tadi abonemennya nilainya berubah atau harga sewanya naik. Itu ya. Nilainya dari 276 berubah jadi 285. Ada selisih 9.000 unfavorable. Kita tadi udah selisihnya udah jelek nih 20.100. Ditambahin lagi selisih jelek 9.000. Selisihnya tambah jelek dong, berarti 29.100 selisihnya unfavorable. Karena secara aktual result, operating income kita cuma 14.900. Padahal kita tuh udah menganggarkan, udah disesuaikan loh sama penjualan 10.000 ini tuh masih untung 44.000. Berarti kita lebih jelek lagi performanya gitu, kinerjanya lebih jelek lagi. Senilai berapa? 29.100. Flexible budget variance-nya. Nah, kalau kita analisis dari awal, kita bandingin sama awal sama akhir, itu langsung ketemu hasilnya 93.100. Ya kan? Nih, 1250 dengan 1440 selisihnya berapa? 600 dengan 720 selisihnya berapa? Gitu ya. Atau caranya kalian jumlahin aja si flexible budget variance dengan sales volume variance. Itu adalah static budget variance-nya. Kayak gini, 1250 dengan 140, 440 selisihnya berapa tuh? Selisihnya itu berarti 190.000 dengan posisinya unfavorable kan, karena turun nih pendapatannya 1440 jadi 1250. Atau kalian bisa lihat dari sini, ini 240.000 nggak menyenangkan, unfavorable. Selisihnya dia 50.000 favorable. Oke. Berarti 240 minus 50.000. Ini kan favorable sama unfavorable ya. Kalau misalnya kayak gini, itu tuh saling menghapus gitu loh. Jadi kayak positif negatif nilainya. Jadi 190.000 gitu selisihnya sebenarnya. Jumlahin ini atau kalian kurangi dari sini ke sini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Gitu. Ya, cek. Yang aktual itu rate-nya berubah. Di soalnya given semua ya datanya, data DM, DL, FOH itu udah nggak bentuknya rate, tapi bentuknya udah secara aktualnya aja nilai totalnya berapa tuh. Total DM berapa, total DL berapa, total fix FOH berapa, total variabel FOH berapa. Itu diketahui di soalnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti soalnya bakal bilang kayak, untuk tarif aktualnya, itu misalnya dari yang di budgetnya 4, jadi di aktualnya 5. Itu nggak menutup kemungkinan kayak gitu. Cuma kalau di soal ini tuh datanya given semua, dikasih aja semua totalnya. Total DM sekian, total DL sekian, total FOH sekian, gitu.
Ada lagi yang mau ditanyain? Aku asalnya mau bahas soal charter yang skip dulu aja deh. Yang apa sih? 17.3 ya sebenarnya. Sebenarnya yang aku mau dibahas itu cuma ternyata dia itu banyak bahas FOH departementalisasi. Nah, gini, kalau kita lihat soal UTS tahun lalu, itu mostly mereka itu bakal lebih fokus ke materi 5 dan 6 nanti, karena tadi aku udah bilang ya, materi TM 4, 5, dan 6 itu nyambung sebenarnya. Nah, bakal fokusnya nanti ke khusus DM dan khusus FOH-nya. Kalau kalian bahas tentang departementalisasi, ntar kalian bingung gitu loh, makanya aku nggak akan bahas soal itu gitu ya. Kelamaan. Sayang juga gitu waktunya kalian kalau bahas itu doang. Nggak terlalu seksi gitu materi itu sebenarnya buat dijadiin soal. Mending yang ini nih 17.4. Guys, gede banget. Ntar aku ganti share-nya. Oh iya, jadi aku nggak bahas soal UTS karena soal UTS-nya itu materi 5-6 nanti. Gitu, jadi kalian belum belajar. Udah ganti, ini belum? Udah ganti ke soal charter belum? Di Excel ada soal charter nggak? Udah, Kak. Oke. Nah, kalau ini kita baca ya. The controller decided to prepare a flexible FOH budget. Oh, dia pakai range. Ranging from 80% sampai 100% capacity. Kalau misalnya 100% capacity-nya, dia 50.000 jam. Okay. For cost of a semi-variable nature, the fixed amount and the variable rate are determined by the high-low points method. Duh, kalian tuh belum belajar high-low point sebenarnya. Direct labor rate is 7,5 per hour. Kenapa udah bikin kayak gini lagi ya? Semi-variable cost-nya ini. Ya udah deh. Soalnya bentar aku lihat 17.5 coba sama nggak ya soalnya jangan-jangan bikin range juga. Bentar. Iya sama. Tapi kalau nggak dibahas juga ntar sama sekali nggak ada yang dibahas kalau nggak ada ini. High-low method itu untuk menentukan berapa sih, kan gini loh. Kayak misalnya listrik. Listrik itu dia punya fix, punya variabel. Yang fixnya itu apa sih? Yang fixnya kan abonemen. Itu nilainya udah pasti per bulannya sekian gitu kan. Nah, sisanya itu disesuaikan sama pemakaian listrik kita. Jadi yang fixnya itu adalah abonemen, sisanya itu adalah variabel cost. Itu adalah metode buat cari semi variabel. Buat cari berapa yang fix, berapa yang variabel. Gitu. Makanya aku bingung ini aku mau jelasin apa enggak ya? Aku juga bingung ini nggak bakal keluar juga kalau buat yang high low-nya, cuma yang kepake paling di flexible budgetnya. Gitu. Tapi kalau soal lain juga ini dari charter, ini soal di RPS gitu loh. Gimana, kalian mau dibahas aja? Aduh, aku kasihan juga sebenarnya sama kalian. Sebenarnya gampang sih. Ya, gini lah. Kita tuh suruh bikin apa sih? Fleksibel FOH budget dari 80% sampai 100%. Oh, berarti kita suruh bikin kayak gini nih. Ini kita flex kan fleksibel. Nah, suruh bikinnya itu kan tadi aku udah bilang ada kapasitas yang berubah ya. Nah, ini tuh kapasitasnya dari 80%, terus bisa jadi 90%, bisa jadi 100%. Kita suruh bikin semuanya gitu. Nah, data ini apa sih ini? Direct labor rate 7,5 sejam. Additional data for FOH itu di sini. Ada annual fixed cost, nilainya 9.000, 1.500, 24.000,
1.500 dan 36.000. Variabel cost-nya ini nih udah ada nih 0,1 per DLH, 0,45 per DLH, 18% dari total labor cost, dan nah yang di bawah ini adalah semi variable cost. Jadi yang tadi aku bilang ada bagian yang fix, ada bagian yang variabel. Oke, gini aja deh. Pindahin ke sini aja deh. Nah, pertama kita itu harus cari berapa sih DL-nya, direct labor-nya berapa. Ini direct labor hour semua ya, 0,1 per direct labor hour. Nah, kalau untuk yang 80%, ini tuh berapa sih direct labor-nya? Direct labor hour-nya? Kan dia itu bilang, kalau misalnya dia 100% kapasitasnya, itu punya direct labor hour itu 50.000. Berarti, ini 50.000 ya, 50.000. Nah, berarti untuk yang ini, berarti 80% kita kaliin, dikali, ini kenapa lagi ngadat ya? Nah, dikali sama 80%-nya dari 50.000 tadi. Berarti waktu kerjanya itu harusnya 50.000. Kalau 80%-nya itu dia ini 5. Astagfirullahaladzim ini ya. Ini kita kaliin sama 80%. Dah tuh ketemu 40.000. Kalau 90 berarti 90% dikali 50.000 untuk direct labor hour-nya aja. Oke, berarti terus kita lihat lagi direct labor rate 7,5. Berarti untuk DL-nya itu 7,5. Tadi 7,5 ya dikali sama DLH. Gitu. Kenapa aku nyetet ini? Karena walaupun kita ditanyainnya FOH nih, tapi lihat di sini ada FOH. Tadi nih FOH ini dihitungnya dari total labor cost. Nah, berarti kita harus lihat lagi dari labor cost-nya berapa. Nah, baru deh kita lihat FOH-nya nih, gitu baru hitung FOH. Pertama ada yang variabel dulu. Variabel. Yang variabel apa aja nih? Ada shop supplies, indirect labor, excluding inspection, sama payroll taxes. Jangan lupa yang bawah itu semi variable nih. Power and light, inspection, sama other semi variable ini tuh masuknya ke variable masuk, ke fix masuk. Nah, nilainya itu pakai high-low method. Jadi kalau high-low method gampang sebenarnya. Kalian cari high-nya berapa, low-nya berapa. Nih, yang paling tinggi itu adalah high-low. Berarti 50.000 jam. Ini kan gini, ini bacanya gini ya. Dengan 40.000 jam kerja, 44.000 DL, power and light ini ngabisin 1.500. Inspection 9.200 dan other semi variable itu 8.000. Berarti kalau kalian mau cari berapa high berapa low, lihat dari yang ini. Lihat direct labor hour-nya dengan dia 50.000, cari dulu yang paling tinggi nilainya. Paling tinggi 1.700, ini 10.200 dan 8.900. Ya. Itu pada 50.000 direct labor hours. Paling kecilnya berapa? 1.400, ini 9.000, ini 7.400. Pada jam kerja 40.000. Nah, berarti DLH-nya sama, ntar aku geser aja deh ya.
Sekarang jadi belajar semester 4 sedikit lah ya. Direct labor hour, terus ini cost-nya tadi ada apa sih? Power and light. Apa lagi ya? Inspection sama other. Inspection sama other. Oke. DLH tadi paling tinggi itu 50.000. Terus paling rendahnya 40.000. Nah, terus kita lihat lagi power and light itu paling tingginya berapa? Pindahinlah ke sini biar nggak usah bolak-balik. Oke, power and light itu paling tinggi 1.700, di 50.000 DLH itu dia biaya 1.700, paling rendah 1.400. Yang ini 10.200, paling rendah 9.000. Yang ini 8.900, paling rendah 7.400. Nah, kita selisihin semua. Tinggal selisih aja, ini kurangi ini. Oke. Nah, baru deh selisihnya itu kita bagi ke apa ya? Kan kita basisnya itu adalah DLH ya. 1.700 per 50.000 DLH, 1.400 per 40.000 DLH. Berarti selisihnya itu adalah 300 untuk selisih 10.000 DLH gitu. Sama tuh yang bawah juga. Sama sebelah-sebelah juga nih. Kita bagi sama 10.000 semua. Karena selisih DLH-nya itu 10.000. Ini adalah tarif variabel cost. Tarif variabel cost-nya berapa? Gitu. Terus satu lagi kita cari berapa variabel. Kalau misalnya kayak gitu, kita lihat aja dari dari datanya. Misalnya kita pakai yang high nih. Kita pakai high. Kalau soalnya benar sih sama semua ya. Kita pakai data yang high. Ini total cost-nya berapa? Total cost-nya berapa kalau high? Ini 1.700, terus 10.200 dan 8.900. Terus variabel cost-nya berapa? Kita udah punya tarif nih. Kita punya tarif kan variabel cost nih, udah ketemu. Dikali sama yang high itu berapa DLH-nya? 50.000 kan. Kita kali 50.000. Berarti bisa dikunci sih. Oke. Nih. Jadi dia itu dari 1.700 ternyata 1.500-nya itu variabel cost. Gitu, karena kan di kita udah punya tarif nih variabel cost 0,03 ya. Dia itu berarti 0,03 ini per DLH. Nah, dengan per DLH itu berarti kita tahu kan untuk yang high sendiri dengan DLH 50.000 itu 0,03 kali 50.000. Berarti 1.500 variabel cost-nya. Yang sebelahnya 0,12 kali 50.000. Oh, 6.000 variabel cost-nya. Yang other itu 1.500, 0,15 dikali 50.000. 7.500 variabel cost-nya. Fix-nya berarti berapa? Fix-nya adalah 17.000 dikurangi 1.500. Ini fix-nya. Tuh, ini variabel. Gitu. Itu adalah high-low method. Oke, ulang lagi ya. Cara nyari variabel itu tinggal lihat aja selisih antara berapa nilai tertinggi dan terendah di di masing-masing departemen nih, departemen power and light, departemen inspeksi ini paling rendah dan tingginya berapa? Ketemulah selisihnya dikali selisih basisnya. Basis kita itu adalah direct labor hour ini kan. Nah, tertingginya 50.000, terendah 40.000. Berarti tarifnya adalah tarif variabel cost-nya adalah 300 dibagi 10.000. Selisih cost-nya dibagi selisih basis kita. Gitu. Itu adalah kalau pakai high-low method ya.
Aku nggak ngerti deh, kalian tuh belum belajar. Kenapa harus dikasih ini? Di RPS kenapa soalnya harus ini? Maaf, not responding lagi, maaf ya. Oke. Nah, kita ke atas nih, udah ketemu tarifnya, kita pindahinlah ke atas. Oke. Terus, udah ketemu nih, berarti di variabel ini tuh isinya apa aja? Nambah lagi dong, ada power and light, terus ada inspection, terus ada other semi variable, ya kan? Ini mereka udah punya tarif nih. Nah, si shop supplies itu tarifnya berapa tadi? Di bawah nih, 0,1, 0,4, dan 0,45 dan 18% per direct labor hour ini mah ya. Nah, ini tarifnya dia si shop supplies ini 0,1 dikali sama berapa DLH-nya. Oke. Yang bawah 0, berapa tadi? 45 ya? 45 dikali sama berapa DLH-nya. Payroll taxes, dia tarifnya 18% dari total DL. Power and light kita udah dapat ya. Variable cost-nya tinggal dikali sama total DLH-nya berapa DLH. Inspeksi juga sama, tinggal dikali DLH. Other juga sama nih, tinggal kita kali sama DLH. Ini jangan ini deh, ini dikunci dulu, bentar. Kenapa ya, untuk aku ya kayaknya capek banget ngerjain KTTA gitu. Nah, biar nggak geser. Oke, tinggal kita tarik ke sebelah-sebelah sini. Oke. Inspection. Bentar, kok ada yang beda ya? Aku lihat ini. Tarifnya gimana sih? Wait. Aku takut salah nih. Ini benar. Shop supplies-nya kok nggak masuk ya? Ini aku nggak tahu nih kenapa di Kunjau itu shop supplies nggak masuk, padahal dia sebutin shop supplies ini sebagai variable cost. Tapi di sini nggak masuk ya di jawaban ya. Udahlah, biarin. Ada 6.000, ini sama nggak? Inspection-nya sama, power and light sama. Nah, payroll-nya. Payroll itu berapa persen? Itu bener kan 18% dari total labor cost. Kan 80% total labor cost-nya 30.000. 300.000. Udahlah, nanti aku lihat lagi ya kenapa ini beda sama kunci jawaban. Aku bingung kenapa shop supplies ini nggak ada. Padahal tadi shop supplies dibilangin itu masuk variable cost kan. Ya, oke. Oh, aku ngerti total. Oh, total labor itu berarti kayaknya adalah total dari DL plus indirect. Oh, direct labor plus indirect labor. Ya benar, ketemunya sama tuh. Total labor. Jadi direct plus indirect. Tuh. Kenapa shop supplies nggak masuk? Itu masih tanda tanya ya. Ini sama. Ini untuk variabelnya. Oke. Sekarang fix-nya. Fix-nya ada apa aja nih? Ini soal depresiasi, insurance, maintenance, property, sama supervisory. Ini kita sebut aja sebagai annual fixed cost ya.
Jadi nggak usah lihat satu-satu gitu. Annual fixed cost. Totalnya berapa nih? Kita hitung dulu. Totalnya berapa? 9.000 ditambah 1.500 ditambah 24.000 ditambah 1.500 ditambah 36.000. Oke, 72.000. Kita cut aja di sini. Annual fixed cost ini sama tiap kapasitas, ya. Semua. Terus yang bawah power and light, inspection sama other. Tinggal bagian astagfirullah. Wait. Nah, power and light itu dia 200, ini fixnya ya, nih. 200, 4.200 dan 1.400. Ini sama semua. Oke. Itu jumlahnya berapa? Totalnya 77.800, hingga di sini FOH-nya itu tiap range dia pasti beda karena variabelnya beda kan. Tinggal kita jumlahin aja ini sama ini. Nah, sebenarnya ini kalau aku lihat ya, soalnya nggak terlalu menjurus ke fleksibel budget sih. Sebenarnya nggak terlalu gitulah. Ini malah kayak fokusnya ke FOH-nya aja nggak sih? Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Nah, aku nggak ngerti kenapa soal kalian ini ya. Aku dulu kayaknya soal Hongren masih nyambung-nyambung aja deh. Soalnya biasanya materi yang fleksibel budget itu soal contoh ilustrasi soalnya itu soal-soal Hongren. Nah, tapi yang banyak dibahas itu nanti yang TM5, TM6 ini tuh nggak terlalu banyak soal latihannya. Gitu, nggak terlalu fokus lah materinya intinya kalau yang fleksibel budget ini. Nyari variabel ini variabel cost ini. Tadi kita lihat tadi ya, selisih antara biaya di biaya paling tinggi dan paling rendahnya berapa. Selisihnya ketemulah 300 misalnya buat power and light. Ini kan 1.500 1.400 kali ya. Iya, 2.400 salah. 1.400 dan 1.700 paling tingginya kan. Selisihnya berapa tuh? 300. Nah, 1.400 ini ada di DLH 40.000, 1.700 ada di DLH ke 50.000. Berarti basisnya kan DLH ya. Kalau kita bikin secara tarif, kita kan mau cari variabel cost, kita mau cari tarifnya kan. Berarti 300 ini selisihnya untuk basis 10.000 DLH. Nah, ketemulah 300 per 10.000. Yang sebelah juga sama. 1.200 selisihnya dibagi sama 10.000. Ini juga 1.500 kita bagi sama 10.000. Ketemulah variabel cost-nya segitu. Tuh. Ada lagi teman-teman? Chat. Nah, kalau shop supplies ini tarifnya di bawah ada semua. Nih ya. Nih. Kalau shop supplies, aku nggak ngerti kenapa di jawaban nggak ada, karena di variabel cost di sini ada shop supplies 10 per direct labor hour. 0,1, bukan 10 deh, ini 10 nggak ya? Aku tadi ngitungnya. 0,1, oh iya benar, 0,1 dikali berapa DLH-nya. Kalau DLH 40.000 berarti 4.000, ya kan? Dan seterusnya. Itu tarifnya ditentuin di soalnya.
Yang bawah 0,45 per DLH juga, tinggal dikali sama masing-masing DLH-nya. Di 80% DLH-nya berarti 40.000, di 90% DLH-nya 45.000, itu dikaliin sama tarif yang tersedia di sini. Kalau yang payroll itu 18% dari total labor cost. Nah, di sini ternyata ada catatannya. Di sini itu catatannya direct plus indirect. Aku nggak baca, sorry ya. Direct plus indirect. Berarti kita lihat dulu berapa DL-nya berapa, indirect-nya berapa. Oke, direct plus indirect-nya itu adalah yang kita jadikan basis untuk menghitung payroll taxes. 18% dari 300.000 plus 18.000 ini. Makanya aku bingung ya, dia kenapa enggak ini. Karena mungkin mikirnya fleksibel budget itu kan fokusnya tadi. Gimana caranya kita bedain perlakuan antara variabel FOH dengan fix FOH. Ini kan kapasitas produksinya beda nih, 80% dan 90%. Variabelnya bakal beda, tapi fixnya itu bakal sama. Kayaknya fokusnya cuma ke situ doang gitu loh. Soal ini tuh gitu. 90 dengan 100% kan variabelnya beda. Karena beda apa ya? Beda kapasitas produksinya, jadi variabel cost-nya bakal beda. Tapi kalau fixnya itu tetap sama aja, gitu loh. Jadi aku nggak ngerti emang fokusnya ke sini, tapi itu soal RPS kalian gitu. Makanya aku bingung kok. Ini yang dibahas gitu. Bentar aku lihat dulu deh. Kemarin aku jelasin yang mana sih? Yang di IG. Bentar, IGTV aku lupa deh. Flexible budget perasaan aku bahasnya. Nyambung deh kayaknya itu. 17.9 ini aku bahasnya yang P soalnya. Kan biasanya suka yang susah itu yang P ya. Coba kita lihat yang 17.9 deh. Kalau itu emang lebih materinya lebih fleksibel budget gitu. Oke, kita lihat. Nih. Bentar aku ganti share. Share screen aja deh. Share-nya udah ganti belum? Ke PDF. Udah? Udah, Kak. Oke. Siap-siap. Nah, ini udah ganti ke sini nih. Nah, 17.9 itu bakal lebih fokus ke fleksibel budget yang tadi kita bahas. Overhead analysis report. Ini kita punya data nih actual FOH sama budgetednya. Oke. Ini harus tahu ya berapa. Oke. Nah, kalau misalnya di sini itu kita nggak dikasih tahu, misalnya apa ya tadi, berapa unit produksinya, nah itu biasanya asumsinya si allowance. Jadi, apa namanya, nilainya itu udah dengan total unit yang sama gitu loh. Budgetnya itu udah dengan total unit yang sama aktual. Gitu. Terus suruh cari apa? Prepare a departmental report showing departmental spending variance for each item of factory overhead and single idle capacity variance. Oke. Jadi ntar kita cari berapa spending variance antara aktual dan budgeted ini untuk semua item, kayak supplies ininya berapa gitu loh. Soalnya kita kayak gitu. Oke, sebentar, kita balik lagi ke Excel. Kalau kayak gitu, ntar aku screenshot dulu. Nggak bolak-balik. Ini.
Dia ngasih ini nggak sih, ngasih data tambahan ya? Dia ngasih data tambahan nggak tadi? Aku takut nggak baca, bentar. Operating data. Oh, ada nih. Ada normal capacity hours 8.000. FOH rate-nya 1,5. Actual-nya 880. Oh, berarti ini tuh, ini static budget lah. Oh, ini diketahui soal, sorry, saya nggak baca nih. Kalau diketahui, berarti kita lihat lagi. Ini ternyata hours-nya beda nih. Normal capacity hours-nya 8.000, aktualnya 8.800. Berarti kita kayak tadi, bikin dulu budgeted allowance-nya. Oke. Sorry, aku nggak baca. Aneh juga, lupa aku. Lama. Oke, ini ya. Nah, pertama pasti kita harus nyusun dulu berapa budgetednya. Budgeted allowance-nya berapa. Ini kan berarti kita punya actual FOH, terus di sini berapa budgeted allowance-nya. Ini apply-nya belum ketahui ya. Ini ada originalnya atau statiknya. Static budgetnya. Oke. Ini actual, harusnya di-share dong. Ada apa aja nih? Ada VFOH, supplies, repair, indirect labor, power and light. Aku singkat-singkat aja biar cepet ya. Heat, terus total. Terus ada lagi apa? Fixnya ada building tadi, building expense, depreciation machine, property tax insurance. Depreciation machine, terus ada property tax. Oke. Deh. Property tax insurance. Terus di sini isi dulu aja actual 2.300, 900, 43, 1.400, sama 500. Static budgetnya 2.000. Salah. Bentar. Ada yang kelewat nggak? Oh, ini IL-nya kenapa di sini? Ya. Sorry. Ini repair IL. Oke, terus ini di static budgetnya 2.800, 4.000, 1.200, 400. Nah, ini ya lupa lagi kan aku masukin ininya. Ada hours-nya, DLH-nya, itu tadi sesuai static budget itu 8.000. Nomor hours apa ya? Oh, capacity hours-nya 8.000. Kalau yang dengan budget segini, itu untuk 8.000 jam. Aktualnya 8.800 ternyata. Oke. Aktualnya 8.800. Ini capacity hours. Nah,
Berarti budgeted allowance-nya kita menyesuaikan 8.800 ya. Nah, tarif buat nyari tarifnya tinggal bagi aja nih 2.000 bagi 8.000 itu adalah tarif dari supplies. Ini nilainya kita kunci. Terus kita kaliin sama berapa yang aktual sekarang. Nih, dengan tarif 2.000 per 8.000 itu berapa ya? 0,25. Kalau di 8.800 itu berarti 2.200 untuk supplies-nya. Ke bawah dia tarik aja. Kenapa ya? H5. Oh, ini belum dikunci juga. Oke, ulang ya, kita tarik nih. Nah, itu tarif untuk budgeted-nya. Nah, sekarang kita lihat fix-nya. Fix-nya itu tadi berapa? 800, 2.400, 400. 800, 2.400, dan 400. Oke? Nah, untuk tarifnya berarti, untuk fix FOH-nya berarti di budget allowance tetap sama aja, sama yang punyanya static budget. Ingat, budget untuk fix FOH nggak berubah ya di budget allowance. Terus secara aktualnya ternyata beda nih. Mana sih? 840, 2.400, dan 420. 840, 42, 840, 2.400, dan 420. Tinggal kita sum. Juga kita sum. Aku biarin aja ya. Nah, terus suruh cari berapa spending variance. Ingat, spending variance adalah selisih antara actual dan yang budget allowance-nya. Oke. Nah, kalau misalnya nih tinggal kita kurangi aja. Kita ngebudgetin 2.200, ternyata supplies-nya keluar 2.300. Nah, bentar. Ini adalah cost ya. Aku lupa. Kalau cost itu kan dia itu ada di sisi mana sih? Cost itu sisinya debit kan. Kalau cost-nya nambah, debitnya nambah, berarti nilainya positif. Sorry. Ini tuh pakai sisi itu deh yang ingat aku nih. Jadi kalau misalnya unfavorable, nih, unfavorable itu justru positif. Kalau dia favorable itu justru nilainya negatif. Gitu, karena dia ingat sisinya ada di debit. Ya, cost itu sisinya di debit. Cost-nya nambah, debitnya nambah. Makanya positif di sini. Oke. Terus ini juga sama. Tarik ke bawah aja. Nah, berarti totalnya itu dia salah. Totalnya ini kan berarti spending variance-nya itu 100 unfavorable, 20 unfavorable. Karena apa? Tadi nilai actual FOH-nya lebih tinggi dari budgeted allowance, sehingga dia unfavorable. Ya, kalau dia minus berarti gedean budgeted allowance-nya dibanding actual-nya. Oke. Berarti totalnya untuk variable dan variable dan fix itu totalnya 220 spending variance-nya. Sifatnya apa? Unfavorable karena dia positif. Positifnya karena dia cost itu loh. Kayak revenue. Revenue itu kalau dia justru menguntungkan menambah sisi kredit, itu nilainya dia favorable kan? Sebenarnya favorable, tapi nilainya itu bakal minus. Karena dia adanya di sisi kredit nambahnya. Gitu. Ya, terus ini udah untuk spending variance-nya. Nah, untuk yang idle capacity, kita harus cari dulu berapa FOH applied. Caranya gimana? Cari tarif. Oh, ini tarifnya ada nih.
FOH rate per hour 1,5. Berarti rate-nya 1,5, terus hours-nya 8.800 ya. Berarti FOH applied-nya 13.200. Oke. Budgeted allowance-nya itu berapa? Belum ditambahin ya? Ini ditambah, ini kan fix, ini variabel. 12.840. Itu untuk yang budgeted FOH-nya. Oke. Terus, kita suruh nyari apa sih? Itu kan ideal capacity kan? For each of item of factory overhead and single idle capacity variance. Oke. Berarti tinggal kita kurangi aja. Ini budgeted allowance-nya segini, ternyata FOH apply-nya segini. 360. Ingat, kalau dia minus berarti dia favorable. Gitu. Nggak usah kalau dia minus sebenarnya. Kalau dia secara budgetnya itu lebih kecil dibandingkan sama yang udah kita bebankan, berarti kita sebenarnya untung karena kita tadi kan ngebebaninnya ketinggian, padahal kita ngeluarin lebih kecil. Oh, jadi kita harusnya kita tarik lagi nih, berarti kita untung kan. Untungnya 360 favorable. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Ini ternyata soal example lebih nyambung ya daripada soal problem yang diminta RWS.